Roadshow-nya Anies, silaturahmi Anies ini akan membentuk sebuah soliditas massa itu ya, kemudian juga elektabilitas Anies itu tidak terbendung di 2024. Ya, nyatanya elektabilitas sekarang dari beberapa lembaga survei yang kita baik yang sudah dirilis maupun yang belum dirilis, Anies sudah meninggalkan dari dua kandidat yang lain, Prabowo dan Ganjar. Dan sekarang berarti yang tertinggi adalah Anies. Bagaimana menurut netizen? Apakah setuju bahwa Anies Baswedan sekarang ini dengan segala aktivitasnya akan melenggang dan tak terbendung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya masih bersama dengan Bung Tony Rosid, pengamat politik. Bung Tony Rosid, Anies Baswedan pasca tidak menjabat sebagai gubernur, kemana-mana nih disambut luar biasa, ke Medan luar biasa menjadi trending topik, terus kemudian kemana lagi tuh, ke Bandung dan lain sebagainya. Apakah ini tanda-tanda bahwa Anies ini sulit untuk dibendung oleh lawan politik? Iya, Anies diuntungkan oleh situasi. Oke. Anies yang pertama punya waktu cukup panjang untuk melakukan roadshow silaturahmi. Ya, karena belum ada aturan kampanye, belum ada jadwal kampanye, itu namanya roadshow silaturahmi. Padahal itu ya nggak ada bedanya secara substansial dengan kampanye. Dan itu sah-sah saja. Karena nggak ada jadwal yang dilanggar, nggak ada aturan yang dilanggar itu. Meskipun ada yang mencoba untuk lapor ke KPU, melakukan sebuah protes dan bahkan ngomong ke media, dan itu kan juga sudah berapa kali mencuri star, kan nggak ada masalah. Ya, baliho-baliho itu bertebaran di mana-mana kan mencuri star. Kita lihat Caimin itu loh, calon presiden di mana-mana, di setiap daerah. Itu kenapa nggak ada yang protes? Erick Thohir di mana-mana nggak ada yang protes, Puan di mana-mana nggak ada yang protes. Kemudian ya Ganjar juga nggak ada yang protes. Kenapa ketika Anies gitu, dengan animo masyarakat, apakah karena masyarakat antusiasme cukup besar lalu protes? Menurut saya harus cerdas lah dalam melakukan sebuah kritik gitu ya, sehingga publik itu membaca isi otak kita gitu ya. Itu satu. Jadi Anies memiliki waktu yang cukup longgar untuk silaturahmi ke berbagai pihak, dan yang kedua Anies punya kemampuan untuk berkomunikasi secara baik. Narasi Anies itu kuatnya di situ ya. Buat narasi dibesarkan ala Jogja, bahasa kromo inggilnya halus, sikapnya lembut, itu yang kemudian membuat, dan kemudian memiliki kemampuan untuk bernarasi yang cukup baik. Ini juga kelebihan. Kelebihan yang ketiga adalah Anies ini sudah dideklarasikan oleh Nasdem. Artinya apa? Ini loh calon presiden, nggak usah ngomong, Anies kemana-mana, orang akan lihat ini calon presiden. Akhirnya kemanapun berkolaborasi dengan konstituen di Nasdem, apalagi nanti kalau sudah PKS juga Demokrat itu ikut mendeklarasikan tiga partai ini, ketika Anies kemanapun pergi, tiga partai ini kadernya terkonsolidasi. Ini dahsyat sekali. Ya, inilah yang kemudian. Apakah memang jadi itu Demokrat dengan PKS itu jadi mendukung? Sampai sekarang kan belum ada kepastian, Bung. Terkait dengan partai, memang agak rumit untuk membedahnya. Beda dengan elektabilitas, variabelnya jelas. Tetapi setidaknya saya ingin memberikan gambaran ya, meskipun ini tingkat akurasinya tidak seakurat elektabilitas ketika kita bedah ya. Variabelnya banyak dan kemudian bisa mensubsidi terhadap sebuah kesimpulan kita. Tapi kalau partai ini memang lebih dinamis, dinamis. PKS itu pendukungnya itu 80%, di atas 80% dukung Anies. Kalau PKS itu tidak dukung Anies, ini problem besar bagi partai. Ibaratnya dia sudah jadi oposisi berpuasa, tinggal 2 jam lagi untuk berbuka puasa, udah batal. Kemudian batal. Ya ini kalau dia tidak dukung Anies, itu seperti membatalkan puasa yang sudah hampir 10 tahun. Kalau Demokrat sekarang itu kan lebih luas itu. Demokrat ya? Pertanyaannya kalau Demokrat ke PDIP, rasa-rasanya agak sulit.
Kemudian yang kedua, kalau Demokrat ke Gerindra, kita tahu lah sejarah dari SBY dengan Prabowo itu secara personal ya. Katakan untuk kepentingan politik, kalau kita dilihat dari kacamata politik. Sekarang yang mau merapat ke Gerindra ke Prabowo itu kan cuman PKB. Itu pun dengan catatan harus jadi cawapres. Kalau nggak mau juga. Gitu. Kenapa? Karena memang Pilpres 2024 itu bukan masanya Prabowo lagi. Ya, kenapa saya mulai sekarang? Ya satu usia, yang kedua sudah 3 kali. Jadi ada terus kemudian yang ketiga banyak ditinggalkan oleh konstituennya, banyak kelemahan dalam konteks ini. Terus kemudian kalau ke KIB, dia mau posisionan seperti apa? KIB ini sudah terkondisikan dan terkoneksi dengan istana misalnya, itulah menurut informasinya. Kemudian Demokrat mau datang ke situ, satu belum ada calon, ya. Yang kedua mau ke situ dia pendatang baru, negosiasinya tidak agak sulit. Jadi artinya di sini PKS sama Demokrat itu sudah terkunci ya untuk mendukung Anies Baswedan menurut Anda? Iya, agak sulit untuk berpaling. Kenapa? Karena kondisi objektif. Yang harus mereka hadapi. Jadi ketika kita membuat sebuah analisis politik, maka jangan lihat apa mau dia, apa mau mereka, tapi lihatlah bagaimana kondisi objektif yang memaksa mereka harus mendukung siapa, yang memaksa mereka harus melakukan pilihan kemana. Jadi Anda melihat bahwa roadshow-nya Anies, silaturahmi Anies ini akan membentuk sebuah soliditas massa itu ya, kemudian juga elektabilitas Anies itu tidak terbendung di 2024. Nyatanya elektabilitas sekarang dari beberapa lembaga survei yang kita baik yang sudah dirilis maupun yang belum dirilis, Anies sudah meninggalkan dari 2 kandidat yang lain, Prabowo dan Ganjar. Dan sekarang berarti yang tertinggi adalah Anies. Ke depan, saya sebagaimana prediksi saya beberapa bulan yang lalu, Anies ke depan akan meninggalkan lebih jauh lagi kepada mereka. Gitu kan? Ini sudah mulai terbukti. Padahal saya nulis pada saat Ganjar lebih tinggi daripada Anies, pada saat Prabowo lebih tinggi daripada Anies. Kenapa? Saya mencoba untuk melihat mana variabel yang aktif, mana variabel yang pasif. Variabel aktif ini yang begitu bervariasi ini, saya analisis menguntungkan kepada Anies. Yang seperti 3 hal tadi saya sebutkan, di antara bagian daripada yang menguntungkan kepada Anies. Inilah kemudian akan banyak meninggalkan. Sekarang Ganjar, dia masih menjabat, dia tidak leluasa. Sabtu Minggu mungkin Anies setiap hari. Prabowo menjabat meskipun bisa menggunakan fasilitas negara dengan kementeriannya, tetapi terbatas. Sementara Anies unlimited 24 jam itu ya. Dia bisa nginep di kiai mana, di tokoh mana, di budayawan mana, Anies itu bisa di mana-mana tanpa harus dipublish, tanpa harus masyarakat tahu. Tapi ini efektif. Inilah yang kemudian membuat Anies diuntungkan oleh situasi objektif. Maka menurut saya memang unstoppable, kecuali ada sesuatu yang memang tidak terduga. Selama situasinya normal, selama situasinya biasa, saya pikir Anies akan melenggang. Akan terus meninggalkan elektabilitasnya terhadap calon-calon lawannya. Bung Tony Rosid, terima kasih. Bagaimana menurut netizen? Apakah setuju bahwa Anies Baswedan sekarang ini dengan segala aktivitasnya akan melenggang dan tak terbendung untuk termasuk yang terakhir 2024 KIB itu kita tahu ada P3 kadernya itu melakukan konsolidasi mendukung Anies. PAN juga sekarang sedang melakukan konsolidasi mendukung Anies, sehingga sekarang di KIB sendiri sedang dilakukan review untuk mendiskusikan ulang terhadap kader-kader mereka yang sudah melakukan deklarasi terhadap Anies. Masih Bung? Saya tunggu komentarnya. Jangan lupa like, share, subscribe pada SWA TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.